Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahannya kita boleh ada ketemu lagi di Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang saya kaitkan dengan kekhawatiran. Karena kalau kita melihat kehidupan di hari-hari terakhir ini, banyak orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan itu mengalami suatu kehidupan di mana karena pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi itu kondisinya terganggu, sehingga ada pengalaman-pengalaman kekhawatiran yang menghantui kehidupannya. Oleh karena itu adalah sangat tepat kalau saya angkat firman Tuhan pada saat ini tentang kekhawatiran. Memang kita tahu bahwa kekhawatiran itu merupakan suatu perasaan yang dapat diungkapkan atau dapat diekspresikan oleh seseorang dalam bentuk rasa takut kepada hal-hal yang sebetulnya belum tentu atau belum pasti terjadi. Jadi hal-hal yang belum pasti terjadi itu membayang-bayangi kehidupannya sehingga timbul suatu kekhawatiran. Dan memang kekhawatiran itu merupakan suatu ekspresi yang sebetulnya sangat menyakitkan hati Tuhan. Karena kekhawatiran ini merupakan suatu keadaan di mana seseorang meragukan kedaulatan Allah. Apalagi seorang anak Tuhan, itu kalau dia meragukan kedaulatan Allah itu sungguh itu menyakitkan hati Tuhan. Bahkan merendahkan atau meremehkan kemampuan Tuhan untuk menolong dia. Inilah apa yang dimaksud dengan kekhawatiran. Dan dengan meragukan kesanggupan Tuhan itu, maka persoalan yang dia hadapi justru tidak mendapat suatu solusi, tetapi justru makin terpuruk keadaannya karena tidak mengandalkan Tuhan lagi. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan imannya, pertumbuhan kerohaniannya itu terganggu. Nah, ini yang berhal-hal yang berkaitan dengan kekhawatiran. Dan memang kekhawatiran itu bersifat universal, artinya setiap orang bisa mengalami kekhawatiran tersebut. Dan memang kalau kita perhatikan bahwa kalau seseorang ini dihinggapi dengan kekhawatiran, maka keadaannya dia akan berkembang menjadi sesuatu yang dikenal dengan stres atau depresi, yang kalau itu dibiarkan terus akan mengganggu mental seseorang, bahkan orang tersebut bisa mengambil satu keputusan untuk bunuh diri. Nah, dari uraian singkat yang saya sampaikan ini, maka kita bisa ketahui bahwa kekhawatiran itu sangat berbahaya bagi setiap anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan ingin supaya kita mengerti apa itu kekhawatiran, dan Tuhan memberikan suatu pengajaran khusus tentang kekhawatiran ini, yang kalau pada kesempatan ini saya ambil dari Alkitab Perjanjian Baru yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6 ayat 26 berkata begini: "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Memang ayat ini merupakan salah satu ayat yang terdapat dalam perikop tentang hal kekhawatiran. Dan ayat ini memberikan pandangan kepada kita bahwa sebagai anak Tuhan,
kita jangan sampai khawatir tentang apapun juga. Tetapi sebaliknya kita harus hidup oleh iman. Nah, saya pelajari bahwa dari ayat 26 ini, maka ada 3 hal yang sangat penting untuk kita perhatikan di akhir zaman ini. Bahwa memang benar bahwa kita anak-anak Tuhan itu jauh melebihi burung-burung itu. Artinya bahwa manusia yang jauh melebihi dari burung-burung itu pasti dipelihara oleh Tuhan. Jadi janganlah sekali-kali khawatir. Burung saja yang ada di udara itu, burung yang ada di langit itu dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, 3 hal yang harus kita perhatikan pada akhir zaman ini yang terkait dengan ayat yang kita baru baca di dalam Matius pasal 6 ayat 26 itu. Poin pertama saya angkat yaitu bahwa kita tuh lebih dari burung-burung yang ada di udara, yang ada di langit itu, karena kita anak Tuhan itu masih bisa menabur. Dan kalau kita menabur, maka kita pasti akan menuai. Untuk itu, saatnya kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Amsal Sulaiman pasal 6. Amsal pasal 6 berkata begini. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ayat 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Jadi Amsal menyampaikan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, yang hidup kita ini lebih daripada burung-burung yang ada di udara itu, kita tidak boleh malas. Tetapi harus rajin dengan menabur. Sebab kalau kita menabur, pasti kita akan menuai. Apa saja yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan serius, pasti diberkati oleh Tuhan. Karena kita anak-anak Tuhan. Tuhan pelihara kita dan memberkati kita. Jadi apapun keadaan kita, kalau saja kita mau melakukan dengan satu kerajinan, maka ada hasilnya. Tetapi sebaliknya, itu Tuhan tidak suka kalau orang itu malas. Sebab kalau dia malas, maka Tuhan katakan, hai pemalas, pergilah kepada semut. Belajar kepada semut. Artinya kita harus betul-betul menyadari bahwa kita ini adalah lebih daripada burung-burung di udara dan kita ini pasti diberkati Tuhan kalau kita rajin untuk menabur. Sebab kalau di dalam 2 Tesalonika pasal 3, 2 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ke-10 berkata begini. 2 Tesalonika 3 ayat 10 berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya, tidak mau bekerja di sini kalau dikaitkan dengan menabur, tidak mau menabur. Dan memang kalau tidak menabur, tidak akan menuai. Karena ini yang hukum yang diberlakukan oleh Tuhan kepada kita, umat yang dikasihinya. Jadi, mari kita mau bekerja
di dalam situasi sekarang ini, walaupun pandemi begitu terus mendengung, bahkan kita harus bekerja dari rumah, dibatasi segala gerak-gerik kita, bahkan resesi ekonomi di mana-mana terjadi, tetapi sebagai anak Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, mohon hikmat daripada Tuhan, mampukan kami Tuhan, dan Tuhan akan arahkan kita pada satu gerakan supaya kita rajin bekerja. Dia berikan kita waktu untuk bekerja, menabur, dan kalau kita menabur, pasti akan menuai. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Ayat 11 katakan, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi kalimat yang dikatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan, ini karena ada orang-orang yang memang sengaja tidak mau bekerja. Padahal punya kemampuan, padahal punya kesanggupan untuk bekerja, tapi tidak mau bekerja akibat malas. Orang tersebut dikategorikan sebagai cara hidupnya itu cara hidup yang tidak tertib, serta menyibukkan diri kepada hal-hal yang tidak berguna. Inilah orang-orang tersebut, orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak mau bekerja. Orang-orang seperti ini disuruh arahkan pandangan matanya kepada burung-burung yang ada di langit. Yang seharusnya kita ini lebih daripada burung-burung yang ada di langit itu. Kalau burung-burung itu saya dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita yang mau menabur, yang mau bekerja, pasti diberkati oleh Tuhan. Ayat 12 katakan, orang-orang yang demikian, yaitu yang tidak mau bekerja, tidak mau menabur, kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Jadi Alkitab mendorong setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang dikasihi Tuhan, supaya tetaplah bekerja. Jangan malas dan jangan hidup tidak tertib, tetapi bekerjalah supaya dari hasil pekerjaan itu kita mendapat sesuatu yang bisa kita beli untuk makanan kita dan keluarga kita. Haleluya, puji Tuhan. Ada satu contoh, di masa sulit dan sukar sekalipun, seorang anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, itu melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu dalam Kejadian 26 ayat 12. Yaitu Ishak, anaknya Abraham. Di saat terjadi kekeringan yang luar biasa, yang seharusnya ada alasan untuk tidak bekerja atau tidak menabur. Tetapi ayat 12 katakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, yaitu di tanah yang kering karena tandus, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau dilihat dari firman Tuhan ini, maka prinsipnya kita ini anak-anak Tuhan sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kita diberkati oleh Tuhan melebihi burung-burung yang ada di langit, yang ada di udara itu. Asalkan kita mau bekerja dengan menabur, walaupun situasinya mungkin tidak mendukung. Tetapi kita sudah pasti diberkati oleh Tuhan. Dan contoh yang jelas, maka menaburlah Ishak di tanah yang kering itu. Di tanah yang tandus sekalipun, yang dimana benih sulit untuk tumbuh. Tetapi ketika Ishak menabur dengan iman, percaya kepada Tuhan, Alkitab katakan, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Hasil yang maksimal. Bisa 30 kali lipat, 60 kali lipat, tapi maksimal 100 kali lipat. Kenapa? Karena diberkati oleh Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada oleh firman Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang sanggup menghidupkan orang mati sekalipun. Apalagi kalau kita menabur.
apapun yang kita tabur, asal kita dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti berkati sesuai firman Tuhan, janji-janji Tuhan, Dia berkati kita, kerjakanlah. Pasti Dia berkati. Haleluya. Puji Tuhan. Dan itulah yang diberikan contoh oleh Ishak. Maka menaburlah Ishak di tanah yang tandus itu, tanah yang kering itu yang tidak mungkin untuk berhasil seharusnya. Tetapi karena ada Tuhan yang memberkati dia, dia berhasil 100 kali lipat. Di masa pandemi sekarang ini, di masa resesi ekonomi, pada terbatas olah gerak kita, berusaha sulit, bahkan harus melalui protokol kesehatan, dan juga harus dibatasi jumlah dan sebagainya. Tapi kita harus berdiri atas firman Tuhan, atas janji-janji Tuhan. Kerjakanlah sesuai dengan yang Tuhan tabur, kerjakan sekuat kita. Kalau kita bisa kerjakan, maka pasti Tuhan berkati. Sebab tugas kita adalah menabur, tugas kita adalah bekerja, dan yang memberkati, memberikan hasil, itu adalah Tuhan kita. Amin. Haleluya. Betapa untungnya jadi anak Tuhan. Oleh sebab itu, kalau engkau saat ini belum percaya kepada Yesus, engkau belum kenal Yesus, mari melalui firman Tuhan ini, ambil keputusan, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, dan hiduplah dengan benar seturut firman Tuhan, maka engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Poin yang kedua, kita kembali ke ayat pokok. Di dalam Matius pasal 6 ayat 26 tadi. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Burung-burung itu tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung. Dan ayat ini katakan, kita ini anak-anak Tuhan ini melebihi burung-burung itu yang tidak menabung di dalam lumbung-lumbung itu, yang tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung-lumbung itu. Artinya kita anak-anak Tuhan ini, kita orang yang diberkati Tuhan ini, kita dipercayakan oleh Tuhan untuk bisa mengumpulkan bekal, mengumpulkan sesuatu untuk masa depan. Karena kita ini lebih dari burung-burung itu. Burung-burung itu tidak bisa untuk mengumpulkan bekal di lumbung. Tapi kita anak-anak Tuhan bisa mengumpulkan bekal di lumbung. Artinya tabung. Tetapi dalam menabung untuk sesuatu yang masa depan, Alkitab katakan di dalam Injil Matius 6 ayat 19 dan 20 berkata begini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi Alkitab menyarankan kepada kita, oh hai anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, engkau melebihi daripada burung-burung di udara tersebut. Engkau diberikan satu peluang untuk mengumpulkan harta. Tetapi jangan kumpulkan harta di bumi ini. Karena kalau engkau mengumpulkan harta di bumi ini, maka harta itu akan dimakan oleh ngengat dan karat. Artinya akan mengalami suatu proses penyusutan, proses kerusakan. Itu akan terjadi kepada harta tersebut. Dan juga harta tersebut bisa dicuri oleh orang. Uang banyak yang engkau simpan di bank, di brankas, yang menurut teknologi aman, tapi bisa hilang. Ada pencuri-pencuri, ada orang-orang yang dapat mengambil itu semua. Oleh karena itu, janganlah simpan di bumi. Hartamu jangan simpan di bumi ini. Jangan simpan di dunia ini. Menumpuk harta, kekayaan yang berlimpah-limpah. Bahkan sampai sekian turunan, tidak habis-habisnya. Tetapi firman Tuhan ajarkan kepada kita, yang adalah anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, melebihi daripada burung-burung di udara itu, bahwa marilah kumpulkanlah hartamu di sorga, karena di sorga hartamu itu tidak dimakan oleh ngengat dan karat, dan
tidak dicuri oleh orang lain. Bagaimana sampai disarankan supaya kita menyimpan atau mengumpulkan harta di sorga? Karena ayat 21 katakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita kumpulkan, simpan harta kita di sorga, maka hati kita di sorga. Dan kita ini warga negara sorga. Oleh karena itu, kalau harta kita di sorga, maka hati kita ada di sorga. Sehingga satu kali kelak, kita akan kembali ke sorga. Bersama dengan Yesus. Di satu tempat yang begitu indah dan mulia. Dan tidak ada seorang pun yang berdosa bisa masuk ke dalam sorga yang kekal. Di sorga itu, di sana kita bersama-sama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Penuh dengan kesenangan. Tidak ada kesusahan. Penuh dengan kebahagiaan. Tidak ada kesulitan. Tidak ada tangisan dan air mata. Di sana hanya penuh dengan sorak-sorai. Penuh dengan kemuliaan. Itulah arahan dari Tuhan. Melalui firman Tuhan ini. Supaya kita simpanlah harta di sorga. Di dalam 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1. Ayatnya yang ke-3 berkata begini. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya. Puji Tuhan. Karena Yesus kita, Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Manusia Yesus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dia adalah Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan cara dia naik ke kayu salib Kalvari. Di sana dia tebus segala dosa-dosa kita. Orang-orang yang berdosa ditebus oleh Yesus. Nyawanya dia korbankan buat kita. Darahnya tertumpah buat kita. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus di kayu salib Kalvari itu, dia memberikan kemenangan dan kita memiliki keselamatan. Sebab itu Alkitab katakan, kalau kita percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dari antara orang mati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan selamat. Kenapa? Karena Yesus yang mati di kayu salib Kalvari, dia dikuburkan selama 3 hari, pada hari ketiga dia bangkit. Dan dia naik ke surga. Itulah Yesus kita. Nah, kebangkitan Yesus ini dikatakan telah membuat kita bisa lahir baru. Artinya kita yang mati karena dosa dibangkitkan, memiliki hidup di dalam Kristus, menjadi ciptaan baru, memiliki hati baru, karakter baru, yaitu karakter Kristus. Lalu kita hidup dalam satu pengharapan penuh. Pengharapan penuh apa yang Tuhan siapkan buat kita? Ayat 4 katakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi, kita yang mengalami ciptaan baru oleh firman dan Roh Kudus, dan kita hidup setia dengan Tuhan, hidup di dalam pengharapan penuh. Bahwa satu kali kelak, Tuhan sudah siapkan di sorga, yaitu sesuatu yang dikatakan di sini, yang tidak dapat binasa, tidak dapat layu, dan tidak dapat cemar. Itulah yang tersedia di sorga buat kita, anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang diberkati Tuhan, melebihi burung-burung yang ada di udara. Haleluya, puji Tuhan. Betapa istimewanya kita anak-anak Tuhan. Betapa luar biasanya kita anak-anak Tuhan. Sebab itu kalau engkau tidak mau jadi anak Tuhan, tidak mau percaya kepada Yesus dan memiliki hidup baru dalam Yesus dan mau setia kepada Yesus, maka sangat rugilah engkau. Karena apa? Karena ada satu yang istimewa yang Tuhan sudah siapkan buat kita, dan kita hidup dalam pengharapan tersebut bahwa satu kali kelak kita akan menerima yang namanya sesuatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersedia di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 5 katakan, apa itu? Yaitu kamu, kita anak Tuhan, kita yang sudah lahir baru, kita yang menjadi orang percaya pada Yesus.
yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Kita sekarang sedang menghadapi di mana kita pasti menerima yang Tuhan sudah siapkan tersebut, yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemara, tidak dapat layu itu, yang disediakan di sorga, yang akan kita peroleh pada akhir zaman. Pada waktu ketika Yesus datang kembali. Haleluya. Dan itulah yang kita nanti-nantikan dengan satu pengharapan penuh. Ayat 6 katakan, bergembiralah akan hal itu. Haleluya, puji Tuhan. Sebab itu kita sekarang ini kalau menyanyi haleluya, puji Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Karena ada sesuatu yang istimewa, yang indah yang Tuhan siapkan buat kita. Dan kita hidup dengan penuh pengharapan terhadap janji Tuhan itu. Bergembira akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Memang untuk menunggu sampai kedatangan Yesus kedua kali. Kita orang sorga, warga negara sorga harus masih hidup di dunia ini. Kita harus kabarkan keselamatan tentang Yesus. Kita harus menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Hidup dalam pencobaan ini. Tetapi itu hanya sementara. Memang berat hidup ini. Tetapi kita tidak tanggung sendiri. Asalkan kita bergantung kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan baru. Dia akan menolong kita. Dia parakletos kita. Yang akan memberikan kekuatan. Memberikan kemampuan untuk kita menghadapi setiap pencobaan. Kenapa? Karena ayat 7 katakan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Memang menghadapi pencobaan-pencobaan yang ada, mungkin engkau mengalami kesulitan, mengalami tekanan, mengalami persoalan yang berat. Tetapi kalau bersama Yesus itu ringan. Tapi kalau ada pertolongan dari Roh Kudus, itu semua akan lancar. Kenapa? Karena kita harus mengalami itu semua sambil menunggu sesuatu yang luar biasa Tuhan siapkan pada saat dia datang kembali. Yaitu kita akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Haleluya. Itulah yang Tuhan siapkan buat kita. Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Tidak ada keberhasilan tanpa kita harus melewati perjuangan yang berat. Tetapi kalau kita kerjakan dengan pertolongan Sang Maha Kuasa, yaitu Roh Kudus itu, maka puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan itu akan menjadi bagian kita pada saat Yesus datang kembali. Sebab itu mari kita menantikan kedatangan Yesus dua kali. Kita masih hidup di akhir zaman ini, kita pasti akan ketemu dengan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Poin yang ketiga, kembali ke ayat pokok. Poin yang ketiga, jadi yang pertama itu tentang tabur tuai, yang kedua tentang menabung di sorga, dan yang ketiga, ayat 26, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita jauh melebihi burung-burung yang dipelihara oleh Tuhan, karena kita, selain kita berlaku yang nama tabur tuai tersebut, kita diberikan kesempatan untuk menabung di sorga, tapi kita juga diberikan kesempatan untuk memprioritaskan Tuhan. Ayat 33 katakan begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah, itu berbicara prioritaskan kerajaan Allah dan kebenaran. Kita harus prioritaskan kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Itulah semua itu yang dikhawatirkan oleh manusia. Apa itu? Di dalam ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tuhan tahu kita itu memerlukan semuanya itu. Yang namanya kebutuhan sehari-hari kita. Itulah sebabnya dia katakan, ini pasti aku berikan. Burung saja aku pelihara dan aku berikan
segala kebutuhannya. Apalagi kamu anak-anakku yang aku tebus dengan darahku sendiri. Tetapi kepada kamu yang melebihi daripada burung-burung itu, kepada kamu diberikan satu kesempatan untuk memilih dengan memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kerajaan Allah dan kebenarannya itu? Dalam 1 Korintus pasal 20, 1 Korintus 4 ayat 20, 1 Korintus 4 20 kata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi kerajaan Allah itu berbicara soal kuasa. Itu bukan soal makan minum, tapi itu bicara soal kuasa. Bukan soal perkataan biasa, tetapi itulah kuasa. Jadi kalau dikatakan ini, carilah dahulu kerajaan Allah, carilah dulu itu kuasa. Kuasa itulah yang Tuhan mau. Kalau di Roma pasal 14 ayat 17 berkata, Roma 14 ayat 17 itu bahwa 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh kuasa Roh Kudus. Itu namanya kuasa. Oleh karena itu, carilah dahulu kuasa itu dan kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus. Yesus adalah kebenaran yang sejati. Dia adalah firman yang hidup. Nah, kalau kita memprioritaskan Roh Kudus dan firman Allah itu Yesus itu, maka semuanya itu yang dikhawatirkan oleh bangsa-bangsa lain, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, itu akan diberikan kepada kita. Terjemahannya akan dilemparkan kepada kita, sehingga kita semua tidak perlu khawatir. Haleluya, puji Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kita ini melebihi dari burung-burung yang ada di langit. Kalau burung-burung yang di langit Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anak Tuhan yang ditebus dan diselamatkan oleh Dia, oleh iman. Haleluya. Maka mari kita kerjakan. Buktikan bahwa kita lebih dari burung-burung itu. Dengan kita harus menabur. Menabur dengan cara kita bekerja dan diberkati oleh Tuhan. Kita harus menabung. Nabung bukan di bumi ini, tapi menabung di sorga. Lalu kita prioritaskan yang namanya Roh Kudus dan firman Allah. Kita hidup di dalam kebenarannya Yesus dan kekudusannya Roh Kudus. Lalu kita diselingkupi oleh kasih Bapa. Maka itulah kita maju sampai Yesus datang kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan khawatir. Karena kekhawatiran itulah akan merusak iman percaya kita. Janganlah khawatir. Karena kekhawatiran itu membuktikan bahwa kita meragukan kesanggupan Tuhan. Kekhawatiran itu membuat kita tidak mengakui kedaulatan Tuhan, tidak mengakui kemampuan Tuhan, tetapi biarlah kita mau hidup dengan iman. Orang yang percaya kepada Yesus, hidup oleh iman, yaitu percaya kepada Yesus, yang memberkati kita kalau kita menabur, yang memberkati kita kalau kita menabung, yang memberkati kita ketika kita memprioritaskan Roh Kudus dan firman Allah. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.